Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'ati wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa mulkiyatihi wa uluhiyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan solusi berkenaan bagaimana caranya supaya suatu negara, atau lebih kecilnya, lebih sempitnya suatu provinsi, lebih sempit lagi suatu atau satu kota madya garis miring ataupun kabupaten, atau lebih kecil lagi wilayahnya, ya misalkan bagaimana supaya suatu kelurahan atau desa, lebih kecil lagi adalah kampung, ya. Terus lebih kecilnya lagi ya sampai kepada istilahnya itu rukun tetangga, daerah rukun tetangga, atau yang lebih kecilnya itu adalah suatu keluarga. Supaya warga negara di suatu negara itu, atau masyarakat di satu provinsi itu, atau anggota keluarga di satu keluarga itu dalam keadaan barokah, yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah thayyibah, rabbun ghafur. Negeri yang loh jinawi, subur makmur, ada dalam ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu rumah tangga yang barokah, subhanallah, yang luar biasa kebarokahannya, sehingga begitu tampak ya, kemaslahatannya, sinarnya, cahayanya gitu, dari suatu daerah itu, atau satu keluarga lebih kecilnya, atau lebih besar negara, auranya itu kelihatan luar biasa. Dan itu tentu ada syarat-syaratnya dan ada tata caranya. Maka pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan solusinya. Kurang lebih paling tidak ada 6 langkah supaya suatu negara ya ada dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, supaya suatu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, loh jinawi, subur makmur. Solusi yang pertama, bahwasanya warga negaranya itu harus betul-betul beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warga negaranya itu harus betul-betul mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai manusia, ya. U'budu, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga umat sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Hei manusia, ya, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, tidak lain dan tiada bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Qul huwallahu ahad. Allah yang satu. Allahu samad, Allah tempat berlindung. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun, seorang pun, satu makhluk pun yang sama dengannya. Jadi, kalau warga negaranya betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan salah satu syarat agar suatu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tujuan jin dan manusia diciptakan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallahu wa anna Muhammadar Rasulullahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Wa shaumi Ramadan. Dibangun Islam itu atas 5 perkara. Syahadatain. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan, aku bersaksi, tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, ya, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji, dan melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Rukun Islam itu mesti betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang pertama. Solusi dari Buya agar suatu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Warga negaranya betul-betul bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, solusi agar suatu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah bagaimana warga negaranya itu berilmu pengetahuan. Paham tentang adinul Islam. Fiqh fiddin. Paham tentang agama Islam. Bagaimana warga negaranya itu secara umumnya, ya, mayoritasnya paham tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Dan juga secara ayat-ayat kauniyah alam semesta ini. Itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Diangkat beberapa derajat dari umumnya manusia. Siapa gerangan? Orang yang berilmu pengetahuan didasari dengan keimanan. Jadi bagaimana warga negaranya atas dasar iman mereka betul-betul berilmu pengetahuan. Fiqh fiddin, paham tentang agama. Luar biasa. Dan bagaimana dalam Al-Quran itu diterangkan sebagai sumber ilmu pengetahuan juga di dalamnya.
Ada sumber matematikanya dulu, Al-Khwarizmi, ya, sebagai tokoh matematika itu diambil dari Al-Quranul Karim. Ibnu Sina, tokoh biologi ilmu hayat, sampai disebut bapak kedokteran, mengambilnya dari Al-Quranul Karim. Al-Khemi, beliau terkenal dengan ilmu kimianya, itu juga mengambil dari Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian juga Al-Kindi, terkenal dengan ilmu astronominya, perbintangannya. Mereka paham tentang itu semua, dan juga beliau-beliau adalah ahli tafsir dan ahli hadis. Ulama tafsir dan ulama hadis. Oh, ini luar biasa ini. Ya. Dan itu semuanya harus betul-betul digaungkan. Diutamakan bagaimana anak-anak kita rajin bertolabul ilmi. Juga kita, karena memang mencari ilmu pengetahuan itu tidak ada batas waktu. Baginda Rasul bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai kita ada dalam kandungan sampai kita ke liang lahat. Bagaimana juga baginda Rasul mengajarkan, lebih terang lagi diterangkan, sekarang jelas bahwa pendidikan itu dalam kandungan. Ahli-ahli kandungan, setelah ditiupkannya ruh 4 bulan itu, maka mereka sudah bisa berkomunikasi dengan ibunya, dengan ayahnya. Bisa disapa, diperdengarkan kepada dede bayi yang sudah 4 bulan usianya dalam kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Diajak mereka oleh ibunya dan ayahnya untuk sholat. Yuk nak kita sholat, yuk nak kita makan, dan lain sebagainya. Dengarkanlah ini Al-Quran. Bahkan sampai ke liang lahat. Bagaimana dalam hal ini menyangkut tentang talqin. Ya. Pada saat baginda Rasul lewat ke satu makam, komplek kuburan, beliau menyampaikan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat kaget, mengapa baginda Rasul mengucapkan salam kepada ahli kubur? Bukankah mereka sudah meninggal? Kemudian baginda Rasul bersabda, mereka itu menjawab salam kita lebih cepat daripada kalian menjawabnya. Luar biasa. Bagaimana baginda Rasul menyampaikan bahwa orang-orang yang muslim, orang-orang yang bertakwa pada saat mereka wafat, begitu ingin cepat diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Begitu sangat ingin cepat-cepat ada di alam barzakh. Ingin cepat-cepat ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Ingin cepat-cepat, ya, menjadi istilahnya itu dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kenikmatan kubur. Sebaliknya sabda Rasul, orang-orang yang ahli maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu enggan cepat dikuburkan, cepat dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Enggan, takut ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka dalam itu baginda Rasul bersabda, barang siapa ya pada saat dimakamkan kemudian orang yang pertama 7 langkah meninggalkan komplek pemakaman itu, maka bangunlah jenazah. Ini di mana? Dan ada kapas di hidung, di bibir, dan juga di telinga. Kemudian bagi orang-orang yang masih hidup menyampaikan, wahai fulan, sebentar lagi, sekarang fulan kan sudah bangun, sebentar lagi akan datang malaikat Munkar dan Nakir. Hai fulan, derajat fulan lebih tinggi daripada malaikat. Jawablah dengan tegas. Kalau ditanya, man rubuka, siapa Tuhanmu? Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa imamuka, siapa imamu? Imami Al-Quranul Karim. Bahwa imam aku adalah Al-Quranul Karim. Wa nabiyuka, siapa nabimu? Maka jawab, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kiblatuka, mana kiblatmu? Kiblati Ka'bah Al-Mukarramah. Wa ikhwani, siapa temanmu? Ikhwani muslimin wa muslimat. Nah, pada saat proses ataupun teknis ataupun istilahnya itu adegan
ataupun keadaan talqin dari orang yang hidup kepada orang yang mati, itulah thalabul ilmi pada saat kita ada di alam kubur. Yang di alam kubur saja, yang sudah mati saja masih mendengarkan nasihat orang yang masih hidup sebelum ditanya oleh malaikat munkar nakir, apalagi kita. Tidak ada batas mencari ilmu. Selama kita hayat di kandung badan, kita masih wajib mencari ilmu. Tidak ada batasnya. Ya. Nah, jadi thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kemudian baginda Rasul juga bersabda, utlubul ilma walau bisin. Ya, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina di saat itu. Bagaimana baginda Rasul mengajarkan, meskipun jauh jaraknya, ya, tempuh, jalani, kunjungi. Begitu. Jadi warga-warganya itu bagaimana begitu sadar tentang keutamaan mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, baginda Rasul bersabda. Jadi ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat. Jadi bagaimana utamanya mencari ilmu sehingga warga negaranya itu orang-orang yang berilmu. Paham tentang ilmu. Paham ilmu agama, paham ilmu duniawi. Ya. Bahkan baginda Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan dia untuk masuk surga Jannatul Naim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dalam hal ini orang tua harus semangat memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk mencari ilmu. Demikian juga sang suami semangat mencari ilmunya dan memberikan semangat kepada istrinya. Demikian juga istrinya memberikan semangat kepada sang suami. Saling memotivasi. Sehingga keluarga itu, daerah, desa itu, kampung itu, desa itu, kota Madia itu, kabupaten itu, provinsi itu, warga negara itu ahli ilmu. Seorang alim, orang yang istilahnya itu mulia, orang yang berilmu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kedua, solusi dari Buya. Yang ketiga, para pendengar dimanapun Anda berada, jika ingin suatu negara, baldah thayyibah warabun ghafur, apa itu? Bagaimana mereka itu kehidupannya, di dalam kehidupan sehari-harinya bersahabat, bersaudara, saling tolong-menolong dalam kebenaran. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolong kalian dalam kebajikan dan jangan tolong-menolong kalian di dalam keburukan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kebajikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam keburukan, dosa perdosaan dan permusuhan. Shadaqallahul adzim. Jika ada kebencian di antara warganya, jangankan kebencian, saling suudzon juga berburuk sangka tidak ada. Berhusnuzon. Begitu luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya tiada lain bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara saudaramu. Luar biasa ini, kita ini bersaudara, ikhwah antara sesama orang-orang yang beriman ini. Jangan saling kita membenci, saling bersuudzon, saling maki. Auzubillah summa auzubillah. Ya, bagaimana kita betul-betul bersaudara. Fa'aslihu baina akhaikum, dan bagaimana kita diperintahkan untuk istilahnya itu mendamaikan antara sesama mukmin yang istilahnya itu ada sedikit permasalahan. Bukan diperbesar-besarkan. Masalah kecil diperbesarkan, yang masalah besar lebih besar. Bukan. Masalah besar menjadi kecil. Yang kecil lebih kecil lagi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Manusia itu adalah tempat lupa dan dosa. Bagaimana kita saling memaafkan dalam hal ini. Luar biasa. Yang tadi saya sampaikan, innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum, ada dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Bahkan lebih jauh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Hei manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian ya, dari jenis laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Lita'arufu, saling kenal mengenal. Antar suku bangsa, antar etnis, antar bangsa. Lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Bukan untuk bermusuh-musuhan. Apalagi sesama muslim. Bahkan kepada non-muslim ajak kepada kebaikan, kepada jalan Allah dengan cara yang baik. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Luar biasa. Dengan perilaku kita, dengan pengajaran yang baik, tidak ujuk-ujuk, silaturahmi dulu, memperkenalkan diri dulu, saling kenal dulu, dekat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian kita berdebatlah, berbicara tentang kepercayaan mereka yang salah itu mesti diluruskan. Tetapi ahsan harus lebih baik. Dari hikmah lebih baik. Dari mau'izatil hasanah. Dengan ucapan itu harus lebih baik. Kata-kata yang dipilah sehingga tidak menyakiti mereka yang berbeda kepercayaan dengan kita. Diajak dengan baik. Insya Allah. Begitu cara bagian Rasul. Menjadikan mereka masuk Islam berbondong-bondong. Sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Bagaimana berbondong-bondongnya orang-orang kafir, musyrik, munafik masuk Islam. Dengan cara yang luar biasa bagi Rasul. Dengan membujuk, bahkan memberikan harta. Supaya mereka terbantu. Itu cara-cara yang dilakukan oleh non-muslim. Bagaimana mereka modal dan sebagainya kepada orang-orang muslim. Sehingga tidak sedikit orang-orang muslim yang keluar dari agama Islam. Itu adalah cara bagian Rasul. Bukan kita mencaci maki cara mereka. Itulah cara bagian Rasul yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Kita ikuti. Ada uang kita kasih modal. Setelah kasih modal mereka orang non-muslim yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Dengan hikmah kita, maizoh kita. Wajadilhum billati hasan. Akhirnya mereka masuk Islam. Ya. Ini jangan salah ini. Berdakwah itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada jalan Allah. Jadi kita ini adalah bersaudara. Muslim dengan muslim, muslim dengan non-muslim, kita artinya sama-sama untuk membangun negeri. Ya. Makanya dalam hal ini begitu sangat salahnya kalau ada penguasa umat Islam mengajak kepada non-muslim untuk mengajak beragama. Salah besar. Karena dilarang-larang seperti itu, maka ada ya kedamaian yang semu. Semu sebetulnya. Karena mereka justru saling curiga dan sebagainya. Karena dilarang untuk berdakwah kepada orang-orang yang sudah punya keyakinan. Karena ada beberapa negara yang melarang mengajak beragama. Padahal kita punya keyakinan inadina indallahul Islam. Satu-satunya agama hanya Islam. Orang yang tidak beragama Islam kan harus diselamatkan. Jangan dibiarkan. Karena kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadar, kita sekarang ini beragama Islam karena memang jasa bagian Rasul dan para sahabat yang menyebar ke pelosok negeri di berbagai negara untuk menyampaikan al-Islam. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya. Jadi kita ini masih bersaudara. Betul-betul, nah dalam persaudaraan ini juga Buya menyampaikan bagaimana wa amruhum syura bainahum.
Dan perkara di antara mereka dimusyawarahkan. Itu adalah menurut Asy-Syura ayat ke-38. Bermusyawarah tentang apa, Bu ya? Tentang memilih pemimpin di negara itu. Memilih pemimpin di provinsi itu. Memilih pemimpin di kabupaten itu. Jangan sampai kita salah pilih. Dengan cara musyawarah, bukan dengan cara menoblos gambar. Tidak tahu siapa yang kita coblos itu. Lebih baik kita tidak memilih. Kalau memang kita mesti mencoblos gambar orang yang tidak tahu siapa itu. Karena setiap perilaku kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum fi sahrah. Fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha. Innallaha latifun khabir. Shadaqallahul azim. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-18. Jadi bagaimana perbuatan kita meskipun kecil, kita sembunyikan di angkasa sana, kita sembunyikan di bumi ini, bahkan kita tutupi dengan berbagai batu-batuan. Ya'ti bihallah, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu. Nih perbuatan kamu. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah begitu sangat teliti dan maha mengabarkan. Jadi memilih pemimpin itu harus benar. Harus orang yang kita kenal. Track recordnya gimana. Ya, kebaikannya, akhlaknya sehari-harinya bagaimana. Apa istilahnya itu strategi membangun negeri di negara tersebut. Agendanya apa. Kita masih tahu itu. Dan kita pilih yang sidik, yang jujur. Karena kalau tidak jujur, kebalikan dari jujur adalah kebohongan, kedustaan. Kadib, orang yang berdusta. Orang yang suka dusta, menipu rakyat nantinya. Jangan dipilih. Ya, amanah. Orang yang betul-betul bisa memegang apa yang dipercayakannya. Kebalikannya khianat. Jangan sampai dia setelah jadi pemimpin memperkaya diri. Sebelum jadi pemimpin, bagaimana janji-janjinya itu luar biasa. Setelah menjadi pemimpin, dia khianat. Ya, akan janji-janjinya itu. Khianat akan kebenaran. Dan harus yang patona, yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang luar biasa. Orang yang cerdas itu kan diantaranya nih cirinya. Pada saat memimpin dia tentu saja ingin mendapat dukungan. Terutama dari istri tercinta. Dari anak-anaknya. Masa iya sih orang yang cerdas, maaf ya, misalkan memimpin tanpa anak pendamping. Yang solehah. Yang mendorong di belakang kesuksesan sang suami. Tidak ada yang luar biasa masukan dari anak-anaknya, cucu-cucunya. Kecerdasan itu di sana diambil. Bagaimana kita mesti diservis oleh orang-orang yang dekat dengan kita untuk memimpin rakyat itu. Karena bagaimana capeknya dan lain sebagainya pulang ke rumah. Ada istri yang menyambut luar biasa. Ya. Kemudian juga yang disebut dengan tabligh, menyampaikanlah. Harus menyampaikan. Jangan ada kitman yang ditutup-tutupi. Keadaan negeri, bagaimana mesti disampaikan tentang program-programnya, tidak dipilih dan dipilah. Semua rakyat mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi tentang negerinya. Nah, itulah yang termasuk di dalam solusi yang ketiga dari Buya. Persaudaraan, persahabatan di antara warganya itu luar biasa. Yang keempat, para pendengar dimanapun Anda berada, adalah menyangkut tentang akhlakul karimah. Warga negaranya itu harus berakhlakul karimah. Karena akhlak ini luar biasa. Di hadapan Allah begitu hebat timbangannya. Baginda Rasul bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin." Tidak ada yang lebih berat timbangannya nanti bagi seorang di timbangan seorang mukmin nanti pada hari kiamat. Min khuluqin hasanin, ya dari akhlak yang baik. Tidak ada yang lebih hebat.
beratnya timbangan itu selain daripada akhlak yang hebat. Ini luar biasa. Bahkan bagian Rasul dalam hadis riwayat Baihaqi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tiada lain aku ini diutus untuk memperkenalkan, mencontohkan akhlakul karimah. Makanya dalam Al-Quran disampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh tidak lain dan tidak bukan, bahwa keadaan kamu ya bagian Rasul Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri toladan bagi kehidupan. Bagaimana bagian Rasul menjadi kepala keluarga. Begitu sukses. Bagaimana bagian Rasul menjadi beliau seorang pemimpin, seorang pedagang, dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana beliau keberaniannya, ketulusannya, keikhlasannya, keberaniannya, ya, kejujurannya, keamanahannya, tabliknya, dan lain sebagainya. Laqad kana lakum fi rasulillahi, dalam diri Rasul itu, bagi kalian, bagi kita-kita ini, uswatun hasanah, dan suri teladan, ya, contoh yang baik. Begitu Allah menyampaikan bahwa bagi kita, bagi Rasul itu ada uswatun hasanah. Bagi Rasul itu diutus untuk memperkenalkan, mencontohkan bagaimana akhlakul karim. Ya, maka dalam ini kewajiban warga negara membaca dong tentang sejarah baginda Rasul. Yang benar tuh yang bagaimana. Sehingga kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya, tiada lain dan tiada bukan ahsanuhum khuluqa, yang baik akhlaknya, berakhlakul karimah. Nah, akhlak ini betul-betul menjadi syarat atau solusi supaya suatu negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Akhlak sebagai para keluarga, akhlak sebagai rakyat, bagaimana kewajiban kita, ada hak dan kewajiban kita dalam bernegara. Bagaimana seorang warga negara atau para warga negara, ya, begitu memuliakan para pemimpinnya selama pemimpinnya ada di jalan Allah, memperjuangkan ad-dinul Islam. Bagaimana sebaliknya pemimpin yang berakhlakul karimah itu betul-betul menjaga, melindungi, berusaha mensejahterakan warga negaranya. Jadi memang akhlak ini luar biasa. Pentingnya syarat akhlak ini bagi warga negara. Jangan sampai kita ini menginginkan, ya, istilahnya itu negara kita ini mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan, loh jinawi, ada dalam ridho Allah, tetapi tidak mau memperjuangkan, menjadikan diri kita sebagai yang berakhlakul karimah. Ya, ada akhlak-akhlaknya. Tentu akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada binatang, atau hewan, akhlak kita kepada tumbuh-tumbuhan, ada akhlaknya. Akhlak kita kepada alam semesta, dan lain sebagainya tentang akhlak itu. Itulah yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, ya, di sini perlu Buya sampaikan berkenaan dengan ketertiban suatu negara, keamanan suatu negara, keindahan estetika suatu negara. Perlu juga, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Bahwasanya segala sesuatu di sisi Allah bimiqdar, itu ada takarannya, ada ukurannya. Allah menciptakan kita bentuknya seperti ini. Hidung di depan, mata di depan, telinga di pinggir. Itu memang sudah diarsitek oleh Allah. Arsiteknya Allah Subhanahu wa taala. Bimikdar, ada ukuran-ukuran. Ketertiban dan lain sebagainya, terus ada ukuran-ukurannya. Hak-hak kewajiban rakyat, hak dan kewajiban apa ini itu kepala negara, Perdana Menteri kah, Raja kah, Presiden kah, itu ya, masing-masing bagaimana mereka punya
istilahnya itu ya sistemnya pemerintahannya. Itu memang sudah ada ukuran-ukurannya. Tidak boleh kita israf dalam hal ini. Karena israf itu adalah keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berlebihan. Jadi memang ada ukurannya. Bagaimana menata orang-orang miskin di satu sisi. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang kaya di sisi yang lain. Bagaimana kita istilahnya melihat orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dari warga kita. Bagaimana kita juga memperhatikan bagaimana pemanfaatkan orang-orang yang berilmu di negara kita. Memang itu ada ukuran-ukurannya, takaran-takarannya. Ketertiban, kemudian bagian Rasul bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Estetika, menyangkut tentang tata letak. Taman di mana, pantai di bagaimana, kan bangunan setinggi apa. Pepohonan untuk di tempat ini begini, tempat lain begini. Itu memang estetika, dan memang Al-Islam sangat menjunjung tinggi estetika. Nilai-nilai seni, nilai-nilai keindahan harus juga diperhatikan. Jangan sampai kita ada kesan Islam itu kaku. Islam itu misalkan tidak mengajarkan keindahan. Tambah lagi dengan sabda baginda Rasul, An-nazafatu minal iman. Bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Kebersihan itu terbagi 3, yang disebut dengan taharah, kebersihan tentang untuk ibadah mahdoh, wudu dan sebagainya, hadas besar dan sebagainya. Nazafah menyangkut tentang lingkungan, isi rumah dan sebagainya, dan zakiyah menyangkut tentang kebersihan hati kita, kolbun kita. Karena Allah begitu sangat mengetahui, Allah alimun bidati sudur. Sesungguhnya Allah itu betul-betul tahu apa yang ada dalam isi hati kita masing-masing. Nah, menyangkut tentang ketertiban, ya keteraturan, keindahan, kenyamanan suatu negeri, kebersihan, maka itu sangat dijunjung tinggi sebagai solusi. Yang kelima dan yang terakhir, Buya akan menyampaikan syarat atau solusi agar negara itu baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Yang keenamnya adalah bagaimana warga negaranya menjauhi, menghindari dari kemaksiatan. Begitu benci kepada kemaksiatan. Dan itu didakwahkan. Jangan sampai kalian minum minuman keras. Jangan sampai kalian berzina. Bahkan mendekati zina pun tidak boleh. Jangan sampai kalian mencuri, membegal, merampok. Itu didakwahkan. Dan memang ada aturan yang begitu tegas. Sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi seorang muslim, seorang mukmin, jika Allah sudah menentukan suatu hukum, maka tidak ada pilihan lain. Masih samina wa ata'na. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat ke-90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Shadaqallahu ladzi. Hei orang-orang yang beriman, ya sesungguhnya khamar dan berjudi itu sudah jelas. Rijsun, ya, itu adalah najis, perbuatan najis. Min amali syaiton, perbuatan setan. Min amali syaiton. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian judi dan mabuk itu. La'alakum turhamun, supaya kalian mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika suatu negeri ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan, jauhi perjudian. Jauhi mabuk-mabukan. Dan negara tentu mesti membuat aturan yang jelas. Sanksi. Sesuai dengan sanksi yang Allah dan Rasulnya tentukan. Kemudian juga di ayat lain surat Bani Israel ayat ke-32. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Janganlah kalian mendekati zina. Karena zina itu perbuatan buruk, busuk. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan kehidupan. Astagfirullahaladzim. Janganlah kita menjadi binatang yang mengumar syahwatnya, liar. Kita ini manusia yang punya akal dan nurani. Jangankan berzina, mendekatinya pun tidak boleh. Dan orang-orang yang berzina ini, yang muhson, orang yang pernah menikah, dirajam sampai mati. Yang ghair muhson itu dicambuk 100 kali di hadapan umum. Begitu berat sanksinya. Dan itu mesti dilaksanakan oleh negara. Supaya kita ini mendapatkan gelar baldatun taibatun warabun kafur. Ya, jangan mimpi kita ingin punya negara yang makmur, tapi kemaksiatan dibiarkan begitu saja. Bahkan para pejabatnya bermaksiat. Dibiarkan. Tidak ada hukum yang jelas. Astagfirullahaladzim. Yang ada adalah kehancuran. Hilangnya negara itu. Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Al-Quranul Karim memberikan informasi kepada kita. Begitu banyak umat-umat yang dahulu, umat-umat dahulu yang begitu luar biasa kuatnya, hebatnya, mewahnya, majunya. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tenggelamkan di lautan, di balikan tanah. Ada yang mendapatkan hujan batu panas, banjir bandang, gempa bumi yang luar biasa. Allah hancurkan itu semua. Jika kita ingin eksis sampai nanti hari kiamat, negara kita di negara masing-masing nih, Buya Injur peringatkan, maka harus samina wa ta'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba wallahu nakala minallah wallahu azizun hakim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan, jika mereka mencuri, para pencuri itu sudah sampai nisabnya seharga 1 gram emas di saat itu, di zaman itu, faqta'u aydiyahuma, ya, potonglah tangannya. Yang sebelah kiri dulu sebelah, kalau curi lagi yang sebelah kanan. Tapi biasanya kalau sudah pakai ciri dipotong tangan yang sebelah, mereka malu, tidak akan mengulangi lagi pencurian itu. Jazam bima kasaba, sebagai sanksi ya, di dunia ini atas perbuatnya, nakala minallah, azab dari Allah, dipotong itu. Jadi kalau tidak dipotong tangannya, belum nakala minallah, nanti tunggu saja azab di neraka. Makanya para pencuri yang ingin, para begal yang ingin nanti tidak ke neraka jahanam, supaya selesai permasalahannya di dunia ini, nakala minallah, minta dipotong tangan kita. Ya, meskipun sudah mengembalikan uang, tetap harus dipotong sebagai ciri. Itu memang ada pembahasan khusus tentang itu. Wallahu azizun hakim. Allah begitu maha gagah perkasa dan maha bijaksana. Tidak ada yang lebih gagah dan bijaksana dari Allah. Maka dengan hukuman itu menjadi gagah, aziz. Orang takut karena mulianya, begitu gagahnya, berwibawanya, punya marwahnya hukuman itu. Dan hakim, Allah ini maha bijaksana. Tidak ada yang lebih bijaksana selain dipotong tangan. Begitulah para pendengar, dimanapun Anda berada, Buya sudah menyampaikan solusi. Ya, seandainya kita betul-betul melaksanakan solusi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Shadaqallahul adzim. Jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sungguh la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu sudah janji Allah. Sudah janji Allah. Kalaupun tidak turun keberkahan dari langit dan bumi, jadi kita belum orang yang bertakwa, belum beriman, belum melaksanakan solusi yang 6 itu yang Buya sampaikan pada tadi sebelum Buya menyimpulkan. Dengan ditutup dengan ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Shadaqallahul adzim. Terima kasih pada pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dengan ceramah Buya ini, ya, negara dimanapun, terutama negara yang mayoritas muslim, menjadi negara yang balatun thayyibatun warabun ghafur. Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Sekarang nih kebanyakan negara berkembang jatuh kepada miskin, akhirnya dijajah. Hilanglah negara itu. Atau kita bergontok-gontokan di dunia ini, sehingga antara negara peperangan yang sebetulnya tidak usah terjadi. Ya, kalau solusi dari Buya ini ya dilaksanakan, insya Allah bahwa janji Allah akan betul-betul kita dapat. Makanya kepada para pendengar yang saudaranya menjadi pejabat, tolong juga disampaikan. Dimanapun kita selaku warga, yuk kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim untuk melaksanakan solusi ini sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.